Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Rizky Syafutri. Saya mahasiswi dari Universitas Prima Indonesia Medan dari program studi farmasi klinis semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan topik yang berhubungan dengan penyakit infeksi. Lebih tepatnya, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bisul. Baiklah, agar teman-teman lebih bisa memahaminya lagi, yuk simak videonya. Happy watching! Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas mengenai bisul, teman-teman harus memahami dulu, sebenarnya apa sih arti dari penyakit infeksi itu? Nah, jadi penyakit infeksi di sini merupakan suatu penyakit ataupun suatu kondisi kesehatan yang biasanya itu disebabkan oleh serangan dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Topik yang akan kita bahas di sini yaitu bisul. Salah satunya adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Selanjutnya kita masuk ke definisi bisul. Jadi bisul di sini berasal dari bahasa Latin yaitu abscessus, yang merupakan benjolan merah pada kulit yang terasa sakit dan berisi nanah. Benjolan ini muncul akibat infeksi bakteri yang memicu inflamasi ataupun peradangan pada folikel rambut ataupun folikel rambut di sini lubang tempat rambut untuk tumbuh. Adapun etiologi atau penyebab dari terjadinya bisul, yang pertama itu terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya bisul disebabkan oleh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, lebih tepatnya itu bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua ada faktor kebersihan. Faktor kebersihan ini sangat berpengaruh sebab terjadinya bisul, terutama pada kebersihan kulit. Yang ketiga ada iritasi pada kulit, dan yang keempat ada daya tahan tubuh yang rendah atau turunnya imunitas tubuh. Nah, selanjutnya ada patofisiologi. Asal-usul infeksi ini terjadi biasanya dimulai dari peradangan pada folikel rambut pada kulit atau folikulitis yang menyebar pada jaringan sekitarnya. Radang nanah yang dekat sekali dengan kulit ini biasanya disebut dengan pustul. Kulit di atasnya sangat tipis sehingga nanah di dalamnya dapat dengan mudah mengalir keluar. Sedangkan biasanya bisulnya sendiri ini berada pada daerah kulit yang lebih dalam. Nah, jadi biasanya pada bisul di sini diawali dengan kulit yang kemerahan, kemudian muncullah bengkak. Setelah bengkak, muncullah benjolan yang terasa sakit di bawah permukaan kulit. Ketika infeksi ini terus berlanjut, maka akan terbentuk kantung nanah di dalam kulit. Biasanya kantung nanah ini berisi bakteri, sel kulit mati, dan sel darah putih. Puncak bisul yang sering disebut dengan mata bisul biasanya muncul di tengah-tengah bisul. Dari mata bisul inilah biasanya nanti nanah akan pecah, kemudian akan keluar. Selanjutnya ada jenis-jenis bisul. Berdasarkan jumlah mata bisul yang ada, bisul dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada furunkel dan yang kedua ada karbunkel. Furunkel di sini merupakan bisul kecil yang hanya memiliki satu mata. Biasanya letak bisul ini ada di beberapa tempat, namun tempatnya jarang-jarang. Nah, yang karbunkel ini atau orang awam biasa bilang bisul sabit. Nah, apabila beberapa bisul yang berdekatan menyatu dan mengakibatkan terbentuknya beberapa mata bisul, atau dapat dikatakan seperti bisul yang menumpuk. Kemudian selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama itu kulit di sekitar bisul itu ada benjolan merah, kemudian ia bengkak, terasa nyeri, dan bila kita sentuh bisul itu akan terasa hangat. Yang kedua ada benjolan dari bisul ini makin hari makin bertambah besar, yang isinya itu nanah. Yang terakhir ada menyebabkan demam. Jika seseorang yang terdiagnosa bisul, biasanya ia akan mengalami demam. Yang selanjutnya ada pengobatan. Kebanyakan kasus bisul dapat sembuh dengan sendirinya dan dapat diatasi dengan perawatan mandiri di rumah. Namun memang ada beberapa kasus lainnya yang memang memerlukan penanganan dari seorang dokter. Nah,
pengobatan pada bisul ini ada 4. Yang pertama ada perawatan mandiri, yang kedua ada mengeringkan bisul, yang ketiga ada antibiotik, dan yang keempat ada pengobatan bisul dan bisul sabut atau karbonikel yang muncul berulang. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perawatan mandiri. Nah, salah satu untuk mempercepat proses penyembuhan bisul ini dengan melakukan perawatan mandiri di rumah dengan cara mengompres bisul dengan kain yang sebelumnya sudah dicelupkan ke dalam air hangat. Nah, Anda bisa melakukan pengompresan dengan air hangat ini selama 10 menit dengan 3-4 kali setiap harinya. Suhu panas yang dihasilkan dari air hangat tadi akan meningkatkan sirkulasi darah di sekitar bisul. Hal ini akan membuat lebih banyak lagi sel darah putih yang dikirimkan ke sistem kekebalan tubuh, sehingga proses ini akan membantu proses penyembuhan dari bisul. Nah, saat bisul pecah, tutup dengan kaca steril agar infeksi tidak menyebar ke area lain. Setelahnya, Anda harus memastikan tangan Anda mencucinya dengan bersih dan dengan air hangat dan dengan sabun. Hal ini akan membantu agar bakteri tidak tersebar ke area lain tubuh atau bahkan ke individu lainnya. Jika nyeri yang Anda rasakan tidak dapat ditahankan, Anda bisa mengkonsumsi obat untuk reda nyerinya. Yang selanjutnya, yang kedua, dengan mengeringkan bisul. Jika ukuran bisul agak besar dan terasa lunak, Anda dianjurkan untuk konsultasi ke dokter. Karena ciri-ciri bisul tersebut biasanya tidak akan pecah dengan sendirinya serta tidak dapat ditangani dengan antibiotik. Dokter mungkin biasanya akan mengeluarkan nanah dengan melakukan pembedahan kecil. Nah, sebelum dilakukannya pembedahan atau tindakan itu, biasanya area bisul akan dibius dulu, bius lokal supaya kebal. Lalu kemudian bagian dari puncak bisul itu akan ditusuk dengan jarum ataupun pisau bedah yang sebelumnya telah disterilkan. Proses tersebut bertujuan untuk membantu nanah keluar dari bisul supaya bisulnya tuntas. Nyeri akan mereda dan proses penyembuhan akan dimulai setelah dari pembedahan tersebut. Tapi jangan sekali-sekali Anda berani memecah bisul itu dengan sendirinya, karena hal itu hanya akan memperburuk infeksi dari bisul dan akan menyebabkan infeksi menyebar ke area lainnya. Selanjutnya yang ketiga, antibiotik. Dokter biasanya akan memberikan obat bisul seperti antibiotik, namun jika kondisinya seperti terjadi bisul sabut atau karbonikel, muncul demam, terjadi infeksi sekunder atau seperti selulitis, lokasi bisul ada di wajah, dan Anda merasakan sakit dan tidak nyaman. Nah, obat bisul seperti antibiotik yang biasanya diberikan dokter ini adalah antibiotik dengan berbahan dasar penisilin, seperti flucloxacillin. Kemudian, jika Anda alergi dengan penisilin, alternatifnya biasanya mengkonsumsi erythromycin atau clarithromycin. Perlu diperhatikan bahwa antibiotik di sini harus dikonsumsi dengan habis, bahkan pada waktu bisul sudah sembuh. Hal tersebut berguna agar penyembuhannya tuntas dan infeksi tidak terulang kembali. Selanjutnya untuk pengobatan bisul dan bisul sabut atau karbonikel yang muncul berulang. Nah, pada kasus ini bisul yang berulang kali muncul membutuhkan pengobatan lebih lanjut. Kebanyakan penderita bisul berulang mengalaminya karena mereka adalah pembawa bakteri Staphylococcus aureus. Jika demikian, pengobatan bisul di sini tentu harus kita lakukan agar bakteri dapat ditumpas secara tuntas. Nah, pengobatannya ini tergantung pada lokasi bakteri Staphylococcus aureus pada tubuh si penderita masing-masing. Jika bakteri yang ada di permukaan kulit, maka dapat diatasi dengan menggunakan sabun antibakteri. Nah, jika bakterinya ditemukan pada hidung, di dalam hidung, maka si penderita perlu menggunakan krim antiseptik selama 10 hari. Selanjutnya ada komplikasi. Infeksi pada bisul yang menyebar ke lapisan kulit akan menyebabkan selulitis dan impetigo atau lekam lepuh. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menyebar ke tulang dan menyebabkan osteomyelitis atau peradangan pada tulang. Bisul juga dapat meninggalkan bekas luka. Selanjutnya, pencegahan.
Bagaimana sih cara pencegahan bisul itu? Nah, yang pertama, Anda harus selalu membudayakan pola hidup sehat dan juga bersih. Yang kedua, memaksimalkan perlindungan tubuh terhadap kuman dan debu. Yang ketiga, konsumsi makanan sehat dan juga bergizi, kurangi makanan berprotein tinggi, hindari pencabutan terhadap bulu tubuh, dan hindari penggunaan handuk dan barang pribadi secara bersamaan. Nah, bagaimana teman-teman dari topik yang saya jelaskan tadi? Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Nah, sekian dari video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.